Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah topik tentang hidup diberkati secara terus-menerus. Saudara, berbicara tentang hidup diberkati, saya percaya setiap kita rindu supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Dan tentu saja saudara, berbicara tentang berkat, kita juga merindukan kita diberkati bukan hanya di waktu tertentu saja, tetapi kita diberkati secara terus-menerus. Saya banyak melihat orang saudara yang mengalami berkat Tuhan dalam hidupnya, di mana dia diberkati oleh Tuhan, tetapi berkat itu dia alami di masa waktu tertentu. Dan seringkali orang bercerita bagaimana dia diberkati oleh Tuhan di masa lalu. Tetapi sebenarnya hidup diberkati Tuhan itu seharusnya dulu, sekarang, dan seterusnya tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan secara terus-menerus. Bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan tidak henti-hentinya. Saya percaya setiap saudara rindu supaya Tuhan terus memberkati saudara, terus dan terus memberkati kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari terus dengarkan renungan ini. Mari kita belajar bagaimana supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan secara terus-menerus. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dan pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir, dari tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai.
ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah pada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah kisah tentang Abram dan Lot, di mana waktu Allah memanggil Abram dan dia akhirnya keluar dari rumah bapaknya menggenapi panggilan Tuhan, dia juga membawa Lot bersama-sama dengan dia. Dan kemudian ada satu ketika, saudara, itulah yang terjadi dalam konteks ini, di mana Abram semakin diberkati Tuhan. Abram semakin kaya raya, dikatakan tadi ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Jadi Abram ini semakin kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Dan kalau kita belajar, kalau kita lihat kehidupan Abram, dia semakin diberkati dan semakin kaya, bukan hanya di waktu tertentu, tapi sampai akhir hidupnya Abram ini diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tetapi di sini juga Lot juga semakin kaya. Lot juga diberkati oleh Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada satu ketika hidup Lot hancur, hidup Lot berantakan, semuanya habis. Itu terjadi ketika Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Dan kemudian Lot akhirnya melarikan diri bersama dengan istrinya, tetapi istrinya pun akhirnya menjadi tiang garam, tidak selamat, saudara. Semua yang dimiliki oleh Lot habis, binasa. Sedangkan Abraham terus diberkati, terus diberkati. Itu yang tadi saya bilang, saudara, saya rindu dan saya percaya saudara juga rindu mengalami berkat Tuhan. Tetapi saya percaya kita juga rindu bukan mengalami berkat Tuhan dalam waktu tertentu, seperti yang dialami oleh Lot, diberkati, tapi semuanya hancur binasa. Saya percaya kita ingin seperti Abraham, di mana dia diberkati dan diberkati oleh Tuhan, dan di sepanjang hidupnya dia semakin diberkati, dan semakin diberkati. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita belajar prinsip-prinsip hidup yang diterapkan oleh Abram dalam kehidupannya sehingga dia semakin diberkati.
Makin lama makin diberkati, tambah hari tambah diberkati. Sedangkan Lot pada akhirnya diberkati, tapi semuanya akhirnya binasa dan hancur. Tetapi Abraham terus diberkati. Saat Lot hancur pun Abraham masih tetap semakin diberkati dan semakin diberkati. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Abraham semakin diberkati? Apa alasannya sehingga pada waktu itu Abraham begitu diberkati, dan kedepannya pun sampai akhir hidupnya, malah sampai keturunannya, semuanya semakin diberkati dan semakin diberkati. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Saya rindu kita lihat prinsip hidup yang diterapkan oleh Abraham. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-8 dikatakan, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi pada waktu itu, saudara, ketika Abraham semakin diberkati dan semakin diberkati, dan kemudian Lot juga diberkati dan semakin diberkati, sehingga pada waktu itu sudah kekurangan tempat bagi mereka untuk mengembalakan harta benda mereka, ternak mereka, sehingga terjadilah perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Dan ketika itu terjadi, saudara, akhirnya Abraham memanggil Lot dan berkata kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Jadi prinsip pertama yang dihidupi oleh Abraham yang bisa kita lihat dari konteks ini, saudara, bagaimana sehingga dia mengalami berkat Tuhan, karena Abraham ini cinta perdamaian. Dia tidak ingin ada masalah, dia tidak ingin ada perkelahian, dia tidak ingin ada persaingan, perebutan lahan tempat mereka mengembalakan ternak. Jadi Abraham ini adalah orang yang cinta perdamaian. Dan saudara ketahuilah bahwa orang-orang yang cinta akan perdamaian akan mengalami berkat Tuhan dan semakin diberkati Tuhan di dalam hidupnya. Kalau dalam kehidupannya, dimanapun dia berada, dia cinta perdamaian. Kemanapun dia pergi, dia cinta perdamaian. Dia membangun perdamaian, dia membangun hubungan dengan orang lain dalam perdamaian, dia membangun relasi dalam perdamaian. Orang yang cinta perdamaian akan semakin diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan yang sering kali berhadapan dengan banyak macam orang, yaitu jemaat, maka hal yang bisa saya buktikan, saudara, berdasarkan pengalaman-pengalaman menyelesaikan masalah yang terjadi di jemaat, memberi solusi kepada orang-orang yang bermasalah ketika mereka minta konseling, saudara. Dan hal yang saya lihat adalah bahwa ada begitu banyak terjadi perpecahan atau masalah di tengah keluarga. Yang bersaudara bermasalah, suami istri bermasalah, orang tua dan anak bermasalah. Dan saya melihat bahwa orang-orang yang bermasalah dan kemudian tidak mau selesai masalah itu, artinya dia bukan orang yang cinta perdamaian, tetapi malah memelihara sakit hati, memelihara akar pahit, memelihara kebencian. Orang-orang yang demikian biasanya hidupnya makin hancur. Pelan-pelan hidupnya makin hancur dan makin hancur dan makin hancur. Itu yang banyak sekali terjadi, saudara. Tetapi ada orang-orang juga yang mengalami masalah antara suami istri atau sesama saudara. Dan ketika mereka minta solusi dan kemudian saya memberi solusi, saya membuat solusi bagi mereka. Dan intinya sebenarnya adalah pengampunan, memaafkan. Dan ketika mereka berani atau belajar memaafkan, saudara, malah saya melihat mereka semakin diberkati. Ada suami istri yang dulu sering bermasalah, tetapi ketika mereka mau saling memaafkan, mereka mau diajari, saya arahkan, mereka semakin diberkati. Hari ini mereka semakin diberkati, saudara. Tapi orang-orang yang memendam kebencian, hidupnya makin hancur, hidupnya akan makin berantakan. Dan kasihan sekali, saudara. Abraham ini cinta perdamaian. Itu sebabnya dalam hidupnya dia semakin diberkati dan semakin diberkati. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara orang-orang yang cinta perdamaian? Suka dengan perdamaian? Ataukah saudara orang-orang yang biasa memendam kebencian? Saudara, di video-video sebelumnya saya pernah
menceritakan satu ilustrasi. Dan kalau nggak salah ini kisah nyata sebenarnya saudara, bahwa satu kali ada seekor ular pergi. Ini letaknya, posisinya di perkebunan saudara, dan kemudian di sana ada pondok dari yang punya kebun, dan kemudian ular ini pergi ke pondok itu, dan kebetulan yang punya kebun ini tadinya menggergaji sesuatu dan dia tinggalkan gergaji di lantai. Ketika ular ini lewat, akhirnya gergaji itu masuk ke badannya, artinya tersangkut mata gergaji itu kepada dia ketika dia melintasi gergaji itu, dan lengket di sana saudara. Ketika lengket, dan pasti tentu saja ular ini merasa sakit. Ketika dia merasa sakit, dia mulai melilit gergaji tersebut. Ketika dia lilit saudara, makin dia rasa sakit. Ketika dia merasa sakit, makin dia cengkram. Ketika makin dia cengkram, tentu saja makin sakit. Ketika makin sakit, makin dia cengkram lagi, makin dia cengkram. Dan semakin dia cengkram, semakin sakit. Semakin dicengkram, semakin sakit. Sampai akhirnya badannya itu putus saudara. Tubuhnya itu putus. Berlumuran darah, begitu menderitanya saudara. Apa yang membuat seperti itu? Kebencian, kemarahan. Dia marah dengan gergaji itu, sehingga dia lilit sampai kuat. Bahkan sampai badannya putus. Padahal tadinya kalau dia lepaskan, dia tidak akan apa-apa, dan kemudian dia akan hidup dengan nyaman. Tetapi ketika dia marah, dia lilit, dia benci, dia akar pahit, akhirnya matilah dia di sana. Saudara, demikian halnya dalam hidup ini. Kalau kita memendam kebencian, kita memendam akar pahit, kita memendam kemarahan dan sebagainya, itu hanya akan merugikan kita. Itu malah menghalangi berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, wajar Abram diberkati oleh Tuhan luar biasa, dan bukan hanya di waktu tertentu, tapi sepanjang hidupnya diberkati Tuhan luar biasa saudara. Kenapa? Karena Abram ini adalah orang yang cinta perdamaian. Saya percaya saudara, setiap saudara juga rindu perdamaian nyata dalam kehidupan saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang suka dan rindu perdamaian dalam hidup saudara. Suka dan rindu damai sejahtera daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, mulai ayat yang ke-9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Yang kedua yang saya lihat, yang ada dalam karakter Abraham ini saudara, adalah ketika waktu itu terjadi masalah itu, akhirnya dia berkata kepada Lot, janganlah kita bertengkar. Bukankah negeri ini terbuka bagi engkau dan bagi aku? Itu sebabnya pilihlah bagimu, kata Abraham. Jadi dia sebenarnya harusnya hak dia untuk memilih terlebih dahulu, karena dialah orang tua, dialah yang senior, dialah yang bertanggung jawab atas kehidupan Lot juga. Tapi waktu itu ketika Abraham berkata, pilihlah bagimu, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Maka pada waktu itu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa lembah Yordan itu begitu suburnya, sehingga dan di sana ada air, sehingga dia berkata kepada Abram, aku memilih lembah Yordan. Dan akhirnya dia pergi ke sana, dan Abram harus memilih pilihan kedua saudara, karena itu yang tertinggal. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan berkata bahwa dia akan memberkati Abraham. Pilihannya itu yang tertinggal pada dia itu, itulah yang akan menjadi hak warisannya Abraham, yang akan dia wariskan juga kepada anak cucunya. Nah, saudara, yang saya lihat di sini ada kerelaan atau ada penyerahan hak, belajar mengalah. Itu yang dilakukan oleh Abram. Nah, singkat cerita, akhirnya apa yang terjadi saudara? Akhirnya Lot itu pergi ke lembah Yordan, dan dia tinggal di dekat Sodom dan Gomora.
Dan akhirnya apa yang terjadi? Sodom dan Gomora dibinasakan, dan kemudian Lot dan harta bendanya juga ikut binasa. Bahkan istri dari Lot ini juga menjadi tiang garam. Saudara, artinya yang kita lihat di sini, yang bagi Lot itu pilihan terbaik, tapi ternyata itu malah petaka bagi dia. Yang tadinya Lot berpikir berdasarkan pemandangan matanya bahwa itulah yang terbaik, tapi ternyata akhirnya dia binasa oleh karena itu. Saudara, dia mengalami kehancuran oleh karena itu. Harta bendanya habis, istrinya juga jadi tiang garam, dan Lot habis semuanya. Cerita berkat itu sudah jadi masa lalu bagi dia. Sedangkan Abraham, dia semakin diberkati dan semakin diberkati dan semakin diberkati. Artinya saudara, bahwa orang yang berani melakukan penyerahan hak, maka Tuhan yang akan membela dia. Ketika dia beri pilihan kepada Lot, dan Lot memilih lembah Yordan dekat Sodom dan Gomora, saudara, sehingga ketika Sodom dan Gomora dibinasakan, mereka juga ikut hancur. Sedangkan Abraham, dia tinggal damai, tentram di bagian yang dia punya, saudara. Di pilihan kedua yang hanya itu pilihan bagi dia. Dia diberkati dan semakin diberkati di sana. Jadi belajar untuk melakukan penyerahan hak. Maksudnya apa penyerahan hak, saudara? Belajar mengalah. Kenapa begitu banyak seringkali masalah terjadi? Karena tidak ada yang mau mengalah. Kalau ada yang mau mengalah, maka masalah akan selesai. Kalau ada yang mau mengalah. Tapi ketika tidak ada yang mau mengalah, sehingga akhirnya masalah semakin besar, dan malah masalah yang baru bermunculan. Jadi yang kedua, Abraham semakin diberkati dan semakin diberkati karena belajar mengalah. Saudara, saya pernah bercerita satu kali, ada seorang hamba Tuhan. Dia dan saudara-saudaranya berbagi warisan karena orang tuanya sudah tiada. Dan pada waktu itu hamba Tuhan ini memberi adik-adiknya pilihan, ayo kalian milih yang mana. Dan semua memilih, kebetulan orang tuanya orang kaya, jadi semua memilih warisan yang ada di kota. Ada ruko, ada toko dan sebagainya yang ada di kota. Itulah yang mereka pilih. Tetapi hamba Tuhan ini mendapat bagian di tempat terpencil, sebuah pertapakan di sudut-sudut. Tetapi yang luar biasa, saudara, pada akhirnya ada pengembangan masyarakat, dan pengembangan itu ke arah tanah warisan hamba Tuhan ini yang tadinya sama sekali tidak ada nilainya, nggak ada orang, nggak ada saudaranya yang mau mengambil itu. Tapi akhirnya warisan yang ada di kota itu paling berlipat. Kalau tadinya 1 miliar jadi 2 miliar, tetapi ini jadi belasan miliar. Kenapa? Karena akhirnya di sana berkembang. Pengembangan masyarakat beralih ke sana, sehingga ketika dijadikan pertapakan, dipersilkan, itu menjadi belasan miliar. Bukankah dahsyat? Orang-orang yang mau mengalah, saudara, orang-orang yang mau mengalah malah bagiannya yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi belajarlah mengalah. Lalu kemudian, saudara, yang terakhir, yang menjadi karakter dari Abram ini, sehingga dia semakin diberkati dan semakin diberkati, adalah di ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara, kalau kita baca semua kisah-kisah kehidupan Abraham ini, dia selalu tidak lupa untuk mendirikan mezbah. Kalau kita lihat ayat 4 tadi juga dikatakan, ke tempat mezbah yang dibuat dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Mezbah didirikan. Dan kemudian ini lagi dikatakan bahwa mezbah didirikan. Artinya, saudara, bahwa Abram ini adalah orang yang biasa membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun mezbah, berkorban bagi Tuhan, memberi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya dia semakin diberkati. Kalau saudara rindu semakin diberkati dalam hidup saudara dan terus akan diberkati, belajar memberi korban bagi Tuhan dan belajar membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, yaitu bagaimana supaya kita terus dan terus diberkati. Kita mengalami berkat Tuhan di sepanjang hidup kita, bukan hanya sementara seperti Lot, tetapi seperti Abraham, terus diberkati dan terus diberkati. Yang pertama, jadilah manusia yang rindu perdamaian. Yang kedua, jadilah manusia yang rela mengalah.
Dan yang ketiga, jadilah manusia yang tidak lupa berkorban bagi Tuhan dan membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari saudara, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara untuk mengalami berkat, terus menerus diberkati di dalam hidup saudara dengan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam segala pergumulan saudara, dalam segala beban dan masalah kehidupan saudara. Namun sebelumnya saudara, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa. Saya akan mendoakan saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka,
berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau, dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu,
karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu. Jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini,
saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini, saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini, saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini, saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.